Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kisi-kisi soal. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Doni Kartiko Rahman dengan nomor induk mahasiswa 207200003 dari Prodi Biologi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah evaluasi dan hasil belajar biologi dengan dosen pengampu Dr. Dharma Putra M.P.KIM. Jadi, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu pengertian kisi-kisi. Kisi-kisi adalah suatu dokumen berupa matriks yang berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan soal dan praktik tes. Jadi, kisi-kisi tes merupakan deskripsi, kompetensi, dan materi yang akan diujikan. Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam menulis soal. Kisi-kisi menggambarkan proporsi banyaknya butir soal untuk setiap pokok atau sub-pokok bahasan dan setiap tingkat kemampuan pada ranah kognitif. Memasuki slide selanjutnya yaitu komponen pada kisi-kisi. Jadi komponen yang ada pada kisi-kisi yang pertama yaitu kisi-kisi disesuaikan dengan tujuan tes yang ada. Lalu yang kedua, komponen kisi-kisi terdiri atas komponen identitas dan komponen matriks. Yang dimana komponen identitas yaitu berupa jenis atau jenjang sekolah, program studi atau jurusan, mata pelajaran, tahun ajar, kurikulum yang diacu, alokasi waktu, jumlah soal, dan bentuk soal. Sedangkan kepada komponen matriks, yaitu berupa kompetensi dasar, kelas, dan semester, materi, indikator, level kognitif, dan nomor soal. Slide selanjutnya yaitu berupa syarat kisi-kisi. Jadi, adapun syarat pada kisi-kisi yang pertama yaitu mewakili isi dari kurikulum yang ada. Selanjutnya yang kedua, syarat kisi-kisi memenuhi komponen-komponen yang rinci, jelas, dan mudah dipahami oleh siswa. Lalu syarat kisi-kisi yang ketiga yaitu dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan sebelumnya. Memasuki slide selanjutnya, syarat-syarat pada kisi-kisi juga ada lagi yaitu proses penjabaran kompetensi dasar atau KD menjadi sebuah indikator, yang dimana materi, kompetensi dasar, dan indikator ini saling berhubungan, yang dimana materi berdasarkan materi yang diukur, lalu kompetensi dasar yaitu kompetensi minimal yang harus dikuasai peserta didik yang diambil dari sebuah kurikulum yang ada. Selanjutnya yaitu indikator, yaitu berupa rumusan yang berisi ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk ketercapaian sebuah kompetensi dasar. Memasuki slide selanjutnya yaitu berupa langkah-langkah menyusun kisi-kisi. Jadi langkah-langkahnya yang pertama yaitu tentukan kompetensi dasar yang diukur. Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya tadi. Lalu ada langkah yang kedua yaitu pemilihan materi esensial. Materi esensial ini yaitu berupa lanjutan atau pendalaman dari suatu materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Lalu materi esensial ini yaitu materi yang penting dikuasai oleh peserta didik dan diperlukan untuk mempelajari mata pelajaran lain, lalu berkesinambungan pada semua jenjang kelas dan memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu langkah yang ketiga yaitu tentukan level kognitifnya. Yaitu misal pada level 1 yaitu berupa pengetahuan dan pemahaman,
pada level 2 yaitu pengaplikasian, lalu pada level 3 yaitu penalaran. Lalu langkah yang keempat yaitu perumusan indikator dengan mengacu pada kompetensi dasar, yaitu berupa materi dan level kognitif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.